Hai guys, kali ini kita mengadakan kunjungan ke Museum Keraton Kasepuhan ya. Kita seperti biasa dengan Dim-Dim dan Ibunda. Mantap. Agar kunjungan kami lebih terarah dan teratur, maka kami pun menyewa tour guide. Prinsipnya Pangeran Walangsungsang. Jadi beliau merupakan putra dari Prabu Siliwangi. Dimana kita tahu ke Prabu Siliwangi. Guide juga menjelaskan beberapa bahan bangunan masih orisinil sejak abad 15. Ini tiangnya masih orisinil. Tiangnya memakai kayu jati. Nah, ini kesempatannya knockdown atau bongkar pasang. Nah, cuman sayang ini di vernis Bapak Ibu. Jadi tekstur aslinya tutup oleh vernis. Nah, jadi sebelum dibuat tiang pintu jendela, jadi ini kan dari kayu jati. Jadi kayu jatinya tersebut direndam dulu dalam kolam selama berbulan-bulan, minimal 8 bulan. Tekniknya sebenarnya bacem, supaya tahan lama dan tahan rayap. Nah, kalau ini ukuran batunya Bapak Ibu, kalau ukuran batunya diukir oleh Raden Sepat, di mana Raden Sepat merupakan panglima perang dari Majapahit, tapi sudah diislamkan oleh Sunan Gunung Jati. Nah, nanti 2029 tepat 500 tahun. Nanti 2029. Nah, lalu ini ubinnya Bapak Ibu, kali ini ubinnya merupakan penambahan pas renovasi tahun 1934. Pas masih zaman penjajahan kolonial Belanda. Aslinya ini Bapak. Kalau ini merupakan penambahan. Nah, benar Bapak, 500 tahun. Nah, guide juga menjelaskan nama wilayah ini ya. Sebelum wilayah ini tuh namanya Cirebon. Makanya sebelum Cirebon namanya adalah Caruban Nagari. Nah, Caruban diartikan Merdeka Ragam, Nagarinya diartikan negeri, jadi negeri Merdeka Ragam. Karena dulu dari sini sekitar 2 km timur jadikan pelabuhan internasional. Jadi banyak sekali orang dari suku, agama, ras, budaya, bahasa dan lain-lain campur dalam satu wilayah. Nah, sebelum Caruban Nagari dulu namanya adalah Grage. Nah, kalau Grage singkatan Nagara Gede atau Negara Besar. Jadi ya Bapak Ibu, nanti kita menuju ke museum yang bernama Museum Pusaka Keraton Kasepuhan Cirebon. Dalam museum tersebut diawali dengan penjelasan silsilah dari Sunan Gunung Jati. Di mana Siti Fatimah merupakan putri dari Nabi Muhammad. Nah, pas Sayyidina Ali menikah dengan Siti Fatimah, dikaruniai dua orang anak, Said Hasan dan Said Husain. Tapi garisnya adalah dari Said Husain turun ke bawah sampai ke sini. Nah, kemudian di sini ibundanya Sunan Gunung Jati yang bernama Nyimas Rarasantang. Nah, di mana Nyimas Rarasantang merupakan putri dari Prabu Siliwangi. Jadi Prabu Siliwangi menikah dengan Nyimas Subanglarang, dikaruniai 3 orang anak. Anak pertamanya bernama Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walangsungsang. Anak keduanya bernama Nyimas Rarasantang atau Sarip Pemudaim. Anak ketiganya bernama Raden Kian Santang. Nah, cuman kalau Raden Kian Santang dimakamkannya di Garut. Yang dimakamkan di Cirebon adalah Pangeran Cakrabuana dan Nyimas Rarasantang. Nah, dulu Nyimas Rarasantang sempat menimba ilmu agama Islam di Mesir dan kemudian ketemu jodohnya bernama Pangeran Syarif Abdullah yang merupakan pangeran di Mesir dan kemudian menikah. Nah, pas menikah dikaruniai 2 orang anak. Anak pertamanya bernama Syekh Syarif Hidayatullah, anak keduanya bernama Syekh Nurullah. Nah, kemudian pada saat Pangeran Syarif Abdullah ini wafat, jabatan dari Pangeran Mesir digantikan oleh Syekh Nurullah. Nah, kemudian Syekh Syarif Hidayatullah diajak oleh ibundanya yang bernama Nyimas Rarasantang atau Sarip Pemudaim kembali ke Cirebon. Kami pun memasuki ruangan yang dipenuhi dengan pajangan-pajangan seperti senjata, keris-keris, bahkan meriam dan pedang ya. Di sini juga dipajang barang-barang dari Putri Ongtin, salah satu istri dari Sunan Gunung Jati ya. Antara lain keramik, lalu pajangan-pajangan dapur. Ya, Bapak dan Ibu semua, lalu di sini ada kereta kencananya namanya kereta Singa Barong, di mana kereta Singa Barong ini dibuat pada tahun 1549. Tapi singanya bukan singa binatang ya Bapak dan Ibu. Singanya merupakan kepanjangan dari bahasa Cirebon yang artinya Singarani atau menamakan. Nah, barongnya dikata bareng-bareng jadi menamakannya bersama-sama. Karena kereta Singa Barong ini merupakan simbol dari keberagaman 3 agama, Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, Hindunya diperlambangkan dari belalai gajah, itu gajah Ganesha, yang merupakan bentuk kerjasama antara Keraton Cirebon dan kerajaan dari India. Nah, kalau untuk Tiongkok, Cina atau Buddhanya diperlambangkan dari kepala naga. Nah, kalau untuk Timur Tengah, Islam atau Mesirnya diperlambangkan dari sepasang sayap, itu sepasang sayap buruk. Sultannya duduk di belakang kepala naga, kusirnya duduk di depan kepala naga, dan dulu ditariknya oleh 4 kerbau putih atau 4 kerbau bule. Nah, Bapak Ibu, nah dibandingkan Jogja sama Solo, kalau Jogja sama Solo kan kereta kencananya buat orang Belanda. Nah, kalau ini buatan orang Cirebon asli Bapak Ibu. Dibuatnya pas zaman Sunan Gunung Jati, tapi beliau sudah sangat sepuh, sudah sangat tua. Nah, diperkasih oleh cicitnya yang bernama Pangeran Losari. Nah, dipahatnya oleh Kinantaguna.
Nah, bahan dasar pembuatannya memakai kayu, namanya kayu halaban. Nah, kalau halaban pada dasarnya sejenis pohon jati, tapi kayunya lebih keras, lebih kuat, lebih tinggi, dan lebih berat dari kayu jati. Dan juga Bapak dan Ibu, walaupun kertas singa borong ini dibuat pada tahun 1549, tapi kertas singa borong ini ada sedikit keunikan. Jadi roda depannya biasa belok kiri, belok kanan, ada remnya, ada peredam kejut, dan sayapnya bisa mengepak, memberikan efek kipas, sultannya kepanasan, dan lidahnya bisa menjulur ke depan dan ke belakang. Itu yang desain siapa? Ini ya cicitnya Sunan Gunung Jati, Pak, yang bernama Pangeran Losari. Abad 15. Iya, Bapak. Jadi di abad ke-15 bangsa kita sudah membuat kendaraan yang kendaraan itu sudah dilengkapi dengan shock breaker dan juga kepakan sayap yang digerakkan oleh putaran roda-roda. Luar biasa ya. Jadi insinyur kita dulu ya, insinyur pribumi sudah menciptakan kendaraan sedemikian rupa, luar biasa. Dan ada juga wayang kulit yang merupakan hibah dari Sunan Kalijaga ke Sunan Metode Gunung penjaman Jati. agama Islam dan Sunan Kalijaga lewat gamelan dan wayang kulit. Nah, bisa kan ada orang Hindu ingin menonton pementasan si adat Sunan Kalijaga berupa gamelan dan wayang kulit, nanti orang Hindu tersebut harus dikenakan tiket. Nah, tiketnya adalah orang Hindu tersebut harus mau baca 2 kalimat syahadat. Boleh nonton. Kalau nggak baca 2 kalimat nggak boleh nonton. Nah, lalu Bapak Ibu di sini ada lukisan Prabu Siliwangi yang merupakan raja dari Kerajaan Pajajaran, di mana Prabu Siliwangi ini merupakan kakek dari Sunan Gunung Jati, Bapak dan Ibu ya. Nah, hanya saja lukisan Prabu Siliwangi ini merupakan visualisasi dari sang pelukisnya. Mengenai bentuk fisik dari Prabu Siliwangi kita tidak mengetahui. Jadi pelukisnya bernama Parido. Beliau berasal dari desa Sancang, dari daerah Garut. Jadi beliau sebenarnya mengalami proses meditasi dulu. Dan kemudian mendapat gambarnya mengenai bentuk fisik dari Prabu Siliwangi, lalu dibuatlah dalam sebuah lukisan. Nah, hanya saja Bapak Ibu, lukisan ini mempunyai semacam ilusi optik atau 3 dimensi. Ya, matanya akan mengikuti arah pengunjung tergantung dari sudut pandang pengunjung. Kata orang Cirebon, matanya bisa pelarak-lirik. Nah, ini namanya Sirara Denok, Bapak. Jadi dulu bangunannya sebagai tempat menyimpan keris, tombak, kujang, pedang, dan lain-lain. Nah, cuman sekarang tinggal puing-puingnya saja, Bapak Ibu. Nah, tadinya mau direnovasi lagi, cuman bagian awalnya nggak tuan di mana. Jadi dibiarkan apa adanya. Nah, tadinya mau dibuat bangunan baru, cuman takutnya menyalahi bangunan awal. Makanya dibiarkan jadi puing-puing. Kayak gudang gitu ya. Gudang senjata, keris, tombak, kujang, dan lain-lain. Nah, cuman ini kan ada mamolonya. Kalau ini mamolonya mamolo baru, penambahan aja. Hal yang mencengangkan di sini adalah adanya koleksi jubah Fathahilah yang dipakai ketika ia menaklukkan Sunda Nah, ini jubahnya Kelapa. Fathahilah. Ini jubahnya katanya. Jubahnya Fathahilah. Kalau Fathahilah merupakan menantu sekaligus paling perang dari Sunan Gunung Jati. Nah, kalau Sunan Gunung Jati sebenarnya punya 2 panglima perang, Fathahilah dan Nyimas Gandasari. Nah, kalau Nyimas Gandasarinya perempuan, Fathahilahnya laki-laki, dua-duanya dari Aceh. Nah, Fathahilah itu sendiri kan yang diutus oleh Sunan Gunung Jati untuk mengembur Sunda Kelapa. Pada Sunda Kelapanya diduduki oleh Portugis. Nah, ini jubahnya Sunan Gunung Jati, Bapak Ibu. Nah, ini jubahnya Sunan Gunung Jati. Ini asli benar. Asli, Bapak. Cuman kondisinya sudah termakan zaman, Pak ya. Kenapa dibukanya hanya 1 hari dalam 1 minggu? Soalnya kondisinya dalam kondisi sangat baik, walaupun sudah termakan zaman. Kalau ini bajunya putri Ongtin, Bapak Ibu, putri dari Cina, dari Tiongkok. Nah, ini celananya. Merupakan rampasan di tanah Portugis. Pada saat Portugis menduduki Sunda Kelapa, dan bisa dikalahkan Cirebon. Cirebonnya dibantu oleh Demak dan Banten. Nah, Cirebonnya kan dipilih Fathahilah, yang merupakan menantu sekaligus paling perang dari Sunan Gunung Jati. Jadi pas Portugisnya kalah, dirampaslah ada berupa baju besi, senapan, pedang panjang, meriam, bayonet, dan lain-lain. Nah, pas Sunda Kelapa jatuh, namanya berubah menjadi Jayakara. Lalu kami diberi kesempatan untuk bersilaturahmi dengan yang dituakan di Keraton Kasepuhan. Ya, kami hitung-hitung saja sebagai silaturahmi ya. Semoga dengan silaturahmi kan memperpanjang umur, rezeki gitu ya. Amin. Jadi beliau orang yang dituakan di sini, Bapak. Orang yang dituakan di sini. Pangeran apa namanya? Pangeran Sepuh Heri Irnawan namanya. Heri Irsandi, Heri Irsandi. Jadi beliau uangnya Sultan. Nah, cuman kalau sampai di Akhirnya kita sudah berada di dalam rumah sang pangeran ya. Mudah-mudahan beliau menerima kami. Alhamdulillah beliau sosok yang humble ya. Sehat selalu Bapak Pangeran. Guys, kita sedang berada di keraton tertua di Indonesia, yaitu Keraton Pakungwati, yang saat ini
lebih dikenal dengan Keraton Kasepuhan. Yang menarik juga, selain ia adalah keraton tertua, keraton ini didirikan dan dikepalai oleh seorang wali songo, yaitu Sunan Gunung Jati. Dan juga keraton ini adalah bentuk pemerintahan Islam yang pertama di Pulau Jawa. Ditambah pula keraton ini adalah akulturasi dari berbagai macam budaya, yaitu budaya Hindu, budaya Islam, budaya Cina, dan lain sebagainya. Jadi tidak berlebihan jika saya bilang cikal bakal miniatur keberagaman kebinekaan Indonesia berasal dari Keraton Pakuwati yang saat ini disebut Keraton Kasepuhan. Guys, kunjungan kita ke Kasepuhan sudah di-guide oleh Pak siapa? Saya Denny, Bapak. Dengan Pak Denny ya Pak ya? Ya, Bang. Bapak Denny, ada harapan untuk Keraton Kasepuhan bagaimana Pak, Ya, dari semoga pemerintah? pengunjung itu sendiri yang belum pernah datang ke sini, insya Allah dengan informasi dari Bapak yang mungkin nanti akan disebarkan di media sosial, Pak ya. Ya. Insya Allah akan semakin banyak. Dengan Pak Denny ya. Ya, Jadi mangga, Bapak. yang pengunjung langsung hubungi Pak Denny. Mangga, Bapak. Mantap. Terima kasih nih Pak Denny. Sama-sama. Alhamdulillah ya, kita sudah melakukan silaturahmi ke istilahnya leluhur ya, bukan leluhur sih ya, yang pendahulu kita, yaitu Pangeran Cakrabuana, Sunan Gunung Jati ya. Ini kan petilasan mereka, semoga arwah mereka dilapangkan alam kuburnya, amin, diterima iman Islamnya, amin ya Allah. Dan semoga anak keturunannya, cucunya diberi tetap kompak menjaga tempat ini lestari. Oke, kita mau ke sana dulu ya. Kamu mau... Guys, kunjungan kita kali ini kebetulan bertepatan dengan acara Maulidan ya. Jadi banyak sekali nih para pedagang, peramai ya. Tuh, bisa dilihat. Tuh, nanti kalau malam nih ramai nih guys. Nah. Kamu kemana sayang? Guys, ini kita kedatangan akamsi nih guys, tukang parkir. Dia akan menagih parkir ke kita. Ampun guys, ini adalah penghuni asli dari Sultanan Pakuwati guys. Gaya kamu dasar parkir,